Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqumul ladzi khalaq wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra setelah libur Ramadan selama sebulan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Langsung saja kita lanjutkan halaman 130 poin ke-38. Terakhir kita membahas tentang sahabat Rasul Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian sekarang tentang al-hubbu fillah wal bughdu fillah, tentang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pondasi keimanan adalah cinta dan benci karena Allah. Dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya di akhir surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah mengatakan, tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mencintai orang-orang yang memusuhi, menentang, membangkang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Merekalah orang-orang yang dikokohkan iman dalam hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pernah belajar kitab Al-Usulus Salasa atau Salasatul Usul oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau mengatakan, man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Beliau mengatakan,
Barang siapa yang taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya berloyalitas, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ayah mereka sendiri ataupun karib kerabat mereka sendiri. Tidak cukup taat kepada Rasul, tidak cukup bertauhid kepada Allah, sampai ada al-wala wal bara, al-hubbu wal bughdu fillah. Ini termasuk juga konsekuensi tauhid. Ini juga termasuk konsekuensi taat kepada ar-Rasul. Cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai seseorang karena keimanannya, karena ketaatannya, karena ittiba'nya kepada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita benci kalau orang itu menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Secara sepintas saja, sekilas saja, betul enggak kalau kita ini benci kepada pencuri, penjambret, pembegal? Betul enggak itu? Hah? Wajar, logika seperti itu. Para penjahat dibenci, bukan malah dicintai. Ya. Apalagi yang lebih dari itu. Kalau maksiat saja kita benci, kejahatan saja, kriminalitas saja kita benci, apalagi yang lebih dari itu, baik berupa kebid'ahan, kesyirikan ataupun kekufuran. Maka kata Allah tadi, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka cintanya karena Allah, mencintai orang yang bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, mentaati Rasulullah SAW, dan mereka berlepas diri dari yang mengkufuri Allah, berbuat syirik kepada Allah, ataupun menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Dan keutamaan cinta dan benci karena Allah ini luar biasa, seperti yang Rasul sampaikan dalam banyak riwayat. Nanti antum bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Ya, kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang al-babul fadl fil hubbi fillah. Bab tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis yang masyhur, Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk 7 golongan tersebut. Di antaranya Rasul mengatakan rajulani tahaba fillah istama'a alaihi waftaraqa alaihi, yaitu 2 orang yang cinta mencintai karena Allah, bukan cinta kalau ada kedudukannya. Seperti ungkapan kita, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Bukan itu. Sebagaimana kata orang Arab atau penyair Arab, idza qalla mali fala khilla yusahibuni wa fi ziyadati kullu nasi kharani. Kata seorang penyair, apabila sedikit uangku, tidak ada teman yang mendekati. Namun kalau bertambah hartaku, semuanya mengaku sebagai sahabatku, temanku, karib kerabat. Naudzubillah min dzalik. Ini karena sekali lagi cinta dan benci bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu tercela dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, cinta dan benci harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamanya tadi akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Demikian pula Rasul mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidaklah surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman atau tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan ausaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ayat dan hadis tentang bab ini.
Kita baca ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Tsumma tuhibbu fillah man ata'ahu." Wajib bagimu untuk mencintai karena Allah orang-orang yang mentaati Allah. Yang kita cintai, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barometer cinta dan benci. Mencintai yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana ba'idan minka, meskipun orang itu jauh darimu, jauh dari sisi kekerabatan atau dari sisi tempat tinggal. Meskipun dia tinggal di Eropa, di Afrika, berbeda, sukunya berbeda, warna kulitnya, namun kalau orang itu beriman kepada Allah, orang itu taat kepada Allah, maka wajib untuk kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana ba'idan minka wa khalafa muradaka fid dunya, meskipun dia menyelisihimu dalam urusan dunia, ya, atau mungkin pesaing bisnis misalnya, tidak ada masalah urusan dunia, namun selama orang itu beriman, orang itu bertauhid, wajib dicintai, ya. Ini sekali lagi, cinta mencintai bukan karena urusan dunia, ya. Wa khalafa muradaka fid dunya. Namun sebaliknya, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari, wa tubghidu fillah man asahu wa wala a'da'ahu. Namun sebaliknya, wajib engkau membenci karena Allah orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wala a'da'ahu, dan orang itu berloyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana qariban minka, meskipun dia dekat denganmu dari sisi mungkin kekerabatan, dari sisi tempat tinggal, ataupun satu alma mater misalnya. Kalau orang itu tidak bertauhid kepada Allah, alias berbuat syirik, berbuat kekufuran, alias orang itu berbuat kebid'ahan, kemaksiatan, harus ada al-bara, berlepas diri. Ini yang Allah katakan tadi tentang ciri sifat orang yang beriman yang sejati. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Orang yang beriman yang sejati adalah orang-orang yang berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun karib kerabat sendiri, ya. Kalau ada misalnya saudara kandung, dia berbuat kesyirikan ataupun kebid'ahan, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, dan satunya teman antum, sahabat antum, yang dia di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar, di atas ketaatan kepada Allah, maka kewajiban Anda harus, ya, mencintai sahabat teman meskipun dia tidak termasuk keluarga Anda, daripada saudara kandung sendiri yang dia menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi logikanya ataupun secara sepintas, kalau misalnya saudara antum pembegal, penjahat, pelaku kriminal, yang satu saudara atau teman antum ataupun orang yang jauh, namun dia beriman, bertakwa kepada Allah, lebih wajib dicintai dibandingkan apa? Saudara kandung yang di atas kejahatan tersebut, apalagi sampai kepada kesyirikan, kekafiran, apalagi sampai kepada kebid'ahan dan seterusnya. Ini barometer cinta dan benci karena Allah harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Wa wafaqa hawaka fid dunyaka, meskipun dia orang yang sesuai dengan dirimu dalam urusan dunia, meskipun mungkin dia adalah saudaramu yang menyuplai harta, menyuplai istilahnya ekonomimu, membantu ekonomimu, namun kalau dia menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul, maka sekali lagi lebih wajib cinta kepada
orang lain yang di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai naudzubillah min dalik. Ya, terbalik, yang di atas akidah yang benar dimusuhi karena saudaranya tidak suka dengan yang bertauhid tersebut. Naudzubillah min dalik. Nepotisme dalam masalah wala wal bara ini naudzubillah min dalik. Harus cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sangat mengecam pembahasan atau permasalahan yang diputarbalikkan ini. Wala wal bara'nya terbalik, yang lurus dimusuhi, sedangkan yang tersesat, yang menyimpang dicintai. Ini sekali lagi wala wal bara' yang terbalik. Bahkan ini kita nukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara fenomena wala wal bara, cinta dan benci yang keliru, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 16, dan ini sudah pernah kita terjemahkan dan kita sudah posting juga. Beliau mengatakan walaysa li ahadin minhum an yakhudha ala ahadin ahdan bimuwafaqatihi ala kulli ma yuridu. Tidak boleh bagi seorang pun dari mereka, bagi para ustaz, para dai, para mudarris guru, untuk mengambil perjanjian entah secara tersurat ataupun tersirat kepada salah seorang di antara muridnya atau orang lain untuk selalu menyetujuinya dalam hal yang selalu dia inginkan. Kalau misalnya ada seorang yang mengaku sebagai seorang ustaz, seorang dai, namun selalu mendoktrin murid-muridnya ataupun santrinya untuk selalu sesuai dengan dirinya, meskipun nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pokoknya harus sami'na wa ata'na kepadanya. Ya. Ini kata wa muwalati man yuwali. Santrinya, muridnya harus berwala kepada dirinya. Wa mu'adati man yu'adi, dan harus membenci orang-orang yang dibencinya tanpa alasan yang syar'i. Ya. Fulan nggak cocok dengan dia, harus diboikot. Semua muridnya harus memboikotnya. Kalau tidak, akan diboikot sama sang ustaz, sang dai tersebut atau sang mudir. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal man fa'ala hadza kana min jinsi jin khiskan wa amsalihi. Orang yang seperti ini wala wal bara, sesuai dengan hawa nafsunya, ini seperti kelakuannya Genghis Khan. Tahu Genghis Khan siapa? Raja Tartar yang kafir. Wala wal bara harus sesuai dengan hawa nafsunya. Cinta dan benci karena hawa nafsunya. Yang menyimpang dipelihara, yang di atas akidah yang sahihah diusir dan sebagainya. Ini sekali lagi kelakuannya Genghis Khan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi salah satu fenomena wala wal bara yang keliru, yang diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sangat diperingatkan dengan keras oleh beliau. Demikian pula sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu taala tentang tadi wala wal bara yang keliru dari kitab Qiyadatus Sahwa At-Taghyir wa Talawun Haqaiq wa Akhtar. Alhamdulillah sudah pernah kita terjemahkan sebagian ini. Beliau mengatakan wa inna mimma yud'ifu ummatana wa yu'akhir taqaddumaha wa sayraha qadaman ta'alluqu syababina bi unasin dzi talawunin fadihin mutanaqidin yukadzib ba'duhu ba'da. Di antara yang melemahkan umat Islam dan menjadikan mereka mundur ke belakang, yaitu adanya para pemuda yang ngefan, yang mencintai orang-orang yang mencela-mencela dalam akidah ataupun manhajnya, yang menyimpang akidah dan manhajnya. Yang jelas kata beliau talawunin fadihin mutanaqid, yang jelas ucapannya selalu mencela-mencela dalam akidah wal manhaj. Sebagian ucapannya mendustakan sebagian yang lain. Wa ma'aruyatihim lihadat tanakut wa lamsihim lahu lamsal yad
illa annahum la yazaluna muta'alliqina bihim. Meskipun mereka jelas-jelas tahu si fulan itu mencela-mencela akidah manhajnya, namun mereka masih ngefan mencintainya. La yazaluna muta'alliqina bihim. Maka kata beliau, ka'anna hubbahum lam yakun lillah, seolah-olah cintanya mereka bukan karena Allah. Karena kalau dia cintanya karena Allah, pasti akan meninggalkan orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah dan manhajnya, yang kelihatan jelas mencela-mencelinya dalam masalah akidah wal manhaj. Wa innama lidawatihim, mereka cinta bukan karena Allah, namun cinta karena person individunya. Walida ta'assabu lahum at-ta'assub al-mazmum. Oleh karena itulah mereka fanatik luar biasa kepada sang oknum yang mencela-mencela, yang menyimpang dalam masalah akidah dan manhajnya. Fanatik luar biasa, membela mati-matian, padahal kesesatannya, penyimpangannya, kesalahannya terang benderang, lebih terang daripada matahari siang bolong. Namun kata beliau, wa illah law kana hubbuhum wa bughdhuhum lillah ra'aradu safhan amman thabata talawunuhu wa taghayyuruhu. Seandainya cinta dan benci mereka karena Allah, mereka akan berpaling dari orang-orang yang jelas-jelas mencela-mencelinya dalam masalah akidah dan manhaj, ataupun menyimpang dalam masalah akidah dan manhaj tersebut. Fallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ahabbu li ahlil iman as-sadiqin mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih wajib dicintai oleh orang-orang yang beriman, yang sadiqin, yang jujur, yang sejati, dibanding selain keduanya. Ini seperti yang Rasul sabdakan dalam Sahih Muslim, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Rasul SAW, ada 3 perangai yang barang siapa memilikinya dalam dirinya, maka dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan iman. Yang pertama kata Rasul SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Untuk dijadikan Allah dan Rasul paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais tadi. Ya, kalau cintanya karena Allah dan Rasul, maka dia akan meninggalkan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan malah ngefan dan menjadikannya sebagai panutan dan seterusnya. Kemudian kata Rasul yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Bukan karena kedudukannya, bukan karena fulusnya, namun karena akidahnya, manhajnya, karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Rasul, an yakraha an yauda ilal kufri ba'd an qadahullah. Untuk dia membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya. Ini sekali lagi al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yang merupakan pondasi keimanan, dan kata Rasul tadi autsaku uraman, sekuat-kuat tali keimanan. Semoga Allah menjadikan kita cinta mencintai karenanya. Kemudian Imam Ibnu Battal rahimahullah, wa tasilu ala dzalik wa taqta'u alaih, menyambung hubungan karena Allah dan memutuskan hubungan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillah wa fillah. Ini yang Allahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya ini sebetulnya di luar pembahasan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kata Imam Ibnu Battah al-Ukbai rahimahullah, disra'iyan, jangan mengarang-arang pendapat baru dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tusri ila qailihi, dan jangan mendengarkan
orang-orang yang mengarang-arang pendapat-pendapat baru dalam urusan agama. Fa innar ra'ya yukhti wa yusib. Karena pemikiran, pendapat, akal manusia itu bisa benar, bisa salah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim wajib meyakini al-haqqu min rabbika. Allah berfirman, kebenaran dari Rabbmu, dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah pasti benar, tidak mungkin salah. Dua-duanya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang paten yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim muslimah. Kalau kita mau kebenaran, hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ini adalah pedoman hidup seorang muslim muslimah. Makanya Rasul tadi mengatakan harus kita berpegang teguh dengan keduanya. Adapun pendapat, akal, pikiran, logika manusia bisa benar bisa salah. Maka jangan dijadikan akal pikiran siapapun, pendapat siapapun sebagai barometer kebenaran. Barometer kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Ini timbangan untuk menimbang setiap ucapan manusia. Makanya Allah berfirman di awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan pendapat siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat manusia ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan pendapat manusia, akal manusia. Apalagi kita tahu akal manusia berbeda-beda. Ya, semua yang di sini berbeda-beda pendapatnya, pemikirannya. Maka mana yang bisa dijadikan barometer, tolak ukur tersebut? Sedangkan akal manusia berbeda-beda, pendapat manusia berbeda-beda. Yang kedua, kita yakin dan harus meyakini akal sebagaimana anggota tubuh kita pasti ada batasannya. Sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, bahwasanya innalil uqul hududan tantahi ilai. Setiap akal manusia ada batasan yang pasti berakhir pada batasan tersebut. Mata kita nggak akan mungkin bisa melihat jarak yang sangat jauh. Telinga kita nggak akan mungkin bisa mendengarkan suara yang sangat jauh atau yang lirik. Tenaga kita juga demikian, ada batasannya. Demikian pula dengan akal. Seperti yang sering kita contohkan, kita meyakini dalam diri kita pasti ada rohnya. Betul enggak? Betul enggak? Setiap kita punya roh. Siapa yang enggak punya roh di sini? Kita salati jenazah. Setiap kita pasti punya roh. Namun akal tidak akan pernah sampai kepada hakikat roh tersebut. Sebagaimana kata Allah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tentang warna roh tersebut, apa warnanya? Siapa yang tahu? Dan kalau ada yang mengotak-ngatik nama roh dan sebagainya, ini adalah orang-orang yang halu dan sebagainya. Harus hati-hati. Sekali lagi, akal terbatas, tidak mungkin sampai kepada masalah hal-hal yang gaib tersebut. Maka akal manusia ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati kalian dari orang-orang yang suka menuhankan akalnya, yang suka mendahulukan akalnya dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Wah, ini nggak cocok dengan akal saya. Oh, ini nggak masuk akal hadis ini, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah Akalnya tidak pernah salah, padahal akal bisa keliru, bisa
benar. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah nggak akan mungkin keliru. Makanya sekali lagi hati-hati kata Umar bin Khattab dari orang-orang yang suka mengandalkan, menuhankan akalnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wa ashabar ra'i, jauhkan diri kalian, hati-hati kalian dari orang-orang yang suka menuhankan akalnya. Fa innahum a'da'us sunan, mereka adalah musuh sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfal khufi aula bil masi min a'la." Seandainya agama itu dengan akal, maka yang lebih layak dibasuh ketika wudhu pakai sepatu itu yang bawah, karena yang bawah lebih apa? Kotor dibandingkan yang atas. Namun karena agama bukan dengan akal, agama itu dengan wahyu Allah, maka yang dibasuh itu yang atas. Ini kalau kita belajar berwudu pakai sepatu, pakai kaos kaki, nggak usah dilepas, ya. Terutama kalau mungkin ya orang itu sakit, ya, kedinginan dan sebagainya, misalnya di rumah dia berwudu tidak perlu ya lepas kaos kaki, dia basuh ya sampai ke kaki, cukup dibasuh atasnya saja, tidak perlu dilepas. Itu yang dibasuh atas, ya, kaos kaki ataupun sepatu atau sandal, bukan di bawah. Kenapa kok tidak di bawah? Lagi agama dengan wahyu ilahi, bukan dengan akal. Kalau dengan akal yang lebih layak dibasuh, kata Ibn Abi Thalib, yang di bawah. Maka sekali lagi harus seorang muslim punya sikap innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman yang sejati, kalau diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti hukum Allah dan Rasulnya, cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak boleh dipertentangan dengan akal. Wah, ini nggak masuk, akal ini nggak masuk, logika dan sebagainya, tidak. Akal harus tundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadits ra'yan wa la tusghi ila qailihi fa inna ra'ya yukhti wa yusib. Maka imam atau 4 imam mazhab mereka menyeru umat Islam untuk tidak mengikuti pendapat-pendapat mereka, apalagi yang jelas menyimpang, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, rahimahumullah jami'an. Mereka semua sepakat mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, itulah madhabku, itulah pendapatku. Artinya mereka menyeru umat Islam kepada ittiba'us sunnah, ittiba'ul hadis. Adapun pendapat mereka, seperti kata Imam Malik, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu. Setiap pendapat orang, setiap orang bisa ditinggalkan, ucapannya bisa diterima kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, idza khalafa qauli qaular rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku, pendapatku menyelisihi sabda Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Ini wasiat para imam madhab. Mereka tidak pernah mewajibkan setiap orang harus mengikuti pendapat mereka, tidak, ya. Maka sekali lagi keliru kalau ada yang mengatakan pasti mazhab ini benar, ya, kecuali mazhabnya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 imam mazhab semuanya mengatakan demikian. Imam Ahmad mengatakan la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'an wa la Auza'i. Jangan kalian taklid kepadaku, taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Harus apa? Ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip al-firqatin najiyah minhaj firqatin najiyah. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah
dalam kitab beliau Minhal Firqatun Najiyah, di antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah la tata'assab liqauli ahadin minal ulama, tidak fanatik kepada ucapan siapapun dari para ulama. Para ulama sekali lagi manusia biasa yang bisa benar bisa salah, ya, dan tetap kita menghormati mereka, tetap kita menimba ilmu dari mereka. Namun mereka sendiri para ulama-ulama tersebut telah mengajarkan kepada kita agar tidak fanatik kepada siapapun di antara mereka. Seperti tadi ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan idza khalafa qali qala Rasul fadribu qadal haid. Bahkan kalau kita belajar fikih Imam Syafi'i, terkadang beliau berpindah dari satu pendapat masalah fikih, ya, kepada pendapat yang lain yang beliau rasa lebih kuat dalilnya, yang diistilahkan, ya, dengan istilah al-qaul qadim dan qaul jadid. Imam Syafi'i terkadang dalam satu pembahasan fikih, sekali lagi bedakan masalah fikih dengan masalah akidah. Kalau masalah akidah paten ucapan beliau, akidah beliau. Namun dalam masalah fikih beliau terkadang berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lainnya. Ada istilahnya al-qaul jadid, al-qaul qadim. Beliau punya pendapat lama, punya pendapat baru. Ini dalam masalah apa? Fiqh, ya. Intinya apa? Beliau terkadang bisa apa? Keliru berpendapat. Ya. Sekali lagi yang mereka tekankan ittiba'ud dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengajarkan kepada kita kaidah-kaidah dan sebagainya. Kemudian, ya, sekali lagi kalau ada ucapan mereka yang keliru, mereka para ulama tersebut mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan ucapan mereka, mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tersebut. Baik, sebelum kita pindah poin berikutnya, halaman berikutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Baik. Ini ada pertanyaan tentang masalah bagaimana menggabungkan antara al-bara', berlepas diri dari orang-orang kafir, dengan dibolehkannya dalam Islam menikahi perempuan dari ahli kitab. Ya, dalam surah Al-Maidah dikatakan bahwasanya dihalalkan bagi kalian menikahi ahlul kitab atau al-kitabiyat, perempuan dari Nasara ataupun al-Yahud. Ada dua cinta dalam permasalahan ini. Kecintaan dalam urusan agama ini jelas tidak boleh ada wala dalam urusan agama mereka. Ya. Namun mencintai istri yang dari ahli kitab ini cinta tabi'i. Ya. Cinta apa? Secara tabiat, namanya suami cinta kepada apa? Istrinya, kalau nggak dikawin, kan begitu. Jadi ini cinta secara apa? Tabiat. Juga yang Allah firmankan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang kau cintai. Siapa yang dimaksud di sini? Allah Maha tahu Rasul mencintai paman beliau, padahal paman beliau apa? Musyrik. Kata para ulama, cintanya Rasul kepada paman beliau ini cinta tabi'i, cinta karena sebagai apa? Keponakan. Sebagai apa? Abu Thalib paman lepas diri dari kesyirikan, kekafiran Abu Thalib. Bahkan Rasul apa? Menjelaskan Abu Thalib tetap di dalam neraka meskipun apa? Pernah membantu beliau sebagainya dalam urusan, artian ini dalam urusan apa? Kekerabatan. Secara tabiat manusia apa? Mencintai kerabatnya. Cuma yang dibahas di sini dalam urusan apa? Al-aqidah wal ad-din, dalam urusan cinta mencintai karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sudah waktunya azan? Hah? 2 menit lagi. Jadi ada kecintaan di atas urusan agama, ada kecintaan dalam urusan apa? Dunia. Sebagaimana kita dalam masalah batasan toleransi. Islam sangat toleransi, cuma ada batasannya. Dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Namun dalam urusan dunia, silakan berbuat baik kepada orang-orang kafir. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi dibedakan antara sekali lagi mencintai dalam urusan agama dengan masalah tadi ada cinta at-tabi'i. Sebagaimana kalau kita bahas lagi, kita contohkan lagi al-khauf, takut. Allah mengatakan fala takhafu wa khafuni. Takutlah kepada aku, jangan takut kepada mereka. Wajib kita takut kepada Allah. Tapi apakah boleh kita takut kepada binatang buas? Siapa yang nggak takut dengan singa? Angkat tangan. Kita ajak KBS sekarang. Boleh tidak takut kepada singa, kepada ular, kepada binatang-binatang buas? Boleh tidak? Ini namanya khaufut tabi'i. Mirip dengan pembahasan tadi. Adapun dalam masalah takut yang itu mengantarkan kita kepada mendekat kepada Allah, ini wajib takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pembagian ulama al-khauf yang syirik, khauf yang wajib, ada khauf yang at-tabi, ada khauf yang al-haram. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'da azan. Kalau yang punya pertanyaan silakan ditulis di kertas. Nah. Baik. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Bagaimana cara kita memberitahu teman-teman kita tentang bid'ah atau maksiat yang ia lakukan tanpa menyakiti perasaan mereka? Yang pertama, orang yang mencegah manusia dari kemungkaran ini lebih berat daripada sekedar amar ma'ruf. Kalau antum menyuruh orang mungkin ayo ikut sholat, barangkali sorry masih banyak kesibukan, mungkin dia nggak terlalu merasa tersakiti. Tapi kalau dia mungkin pelaku kebid'ahan, pelaku kemaksiatan, antum melarang, ini secara ghalib ada perasaan tersakiti. Masa saya ibadah kok dilarang, padahal ibadahnya asal-asalan. Padahal apa yang dia kerjakan dari harta riba misalnya, atau dari yang haram, kalau antum cegah pasti dia akan melawan. Kalau saya nggak mau, kalau saya tetap melakukan pekerjaan ini dan itu, istilahnya kalau saya meninggalkannya, dari mana saya akan makan dan memberikan nafkah kepada keluarga? Berat. Makanya Allah ketika menceritakan wasiat Luqman kepada putra beliau, ya bunayya aqimis salata wa'mul bil ma'ruf wanhan munkar wasbir ala ma asabak. Wahai putraku, dirikanlah salat, laksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan bersabarlah. Artinya apa? Pasti ada resiko. Ini harus kita pahami bahwasanya namanya amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah, dan ibadah tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada kesabaran. Ada persiapan mental bahwasanya suatu saat orang itu memberontak, orang itu tidak menerima nasihat kita. Makanya dikatakan oleh Luqman tadi, wasbir ala ma asabak. Pasti ada onak dan durinya dalam masalah dakwah, apalagi dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, menyeru kepada sunnah, melarang dari kebid'ahan. Ini luar biasa onak dan duri dan halangan serta rintangannya. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah. Harus siap-siap. Meskipun mungkin ada cara. Sekali lagi harus siap dulu kalau tidak diterima. Jangan sampai nangis diterima. Artinya tugas kita wa ma'alaina ilal bal. Allah tadi mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai.
Harus kita yakini hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, cuma mungkin kalau dikatakan di sini bagaimana caranya biar tidak tersakiti perasaannya, pertama kali sekali lagi siapkan mental dulu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Cuma mungkin ya kalau mau ya tidak menyakiti perasaannya, mungkin coba ajak saja makan bakso dulu, kasih makannya ya, ditraktir dulu yang enak-enak. Kan kadang sungkan mungkin dia kalau marah-marah ketika dijaga. Ya, cuma sekali lagi kadang juga namanya syaitan ya nggak akan kenyang juga. Intinya tetap harus siap-siap tidak diterima. Cuma sampaikan yang hak dengan cara yang hak, akan tetapi sekali lagi hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada sebagian orang yang mengatakan orang awam harus taklid karena tidak mampu berijtihad. Ini sekali lagi harus diperinci. Memang betul orang awam tidak boleh berijtihad, mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dia nggak mampu. Cuma di sini taklid mengikuti ucapan para ulama seperti yang Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau misalnya tadi ada pendapat ulama yang dia ikuti menyelisih dalil, wajib untuk dia meninggalkan ucapan ulama tersebut. Ya, taklid ini enggak secara mutlak ikut tidak masalah meskipun menabrak dalil, tidak boleh. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, mengikuti ucapan para ulama yang memang mereka terkenal sebagai orang-orang yang warasatu al-anbiya. Namun kalau jelas ucapan mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka harus meninggalkan ucapan mereka tersebut. Ya, demikian pula tidak boleh taklid kepada yang pura-pura jadi ulama, bukan ulama namun jadikan ulama padahal ngelama. Nah, ini tidak boleh ditaklid, dijadikan sebagai panutan, atau yang jelas-jelas tadi mencela-mencela, jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam masalah khususnya akidah tadi dan manhaj. Ya, sekali lagi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, dan ulul ilmi sebagaimana kata Rasul SAW, innal ulama warasatul anbiya, yang dijadikan panutan ulama yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya nabi, mewarisi akidahnya nabi, ibadahnya nabi, mewarisi metode dakwanya nabi, bukan yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.